Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Seru. Kali ini saya Wisnu Aisyah akan menjadi host pada podcast hari ini. Tentunya kita nggak kesendirian dong. Kita akan ditemani oleh Kak Mada. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Tentunya kalian penasaran nggak sih? Hari ini kita akan membahas isu yang sangat menyayat hati, yaitu kasus pelanggaran HAM berat dalam konflik Palestina dan Israel. Kak Mada, aku boleh tanya nggak? Ya, Pak. Kenapa sih konflik Palestina itu timbul kembali? Kan sudah lama banget kan? Kayak booming lagi gitu ya? Iya, kayak trending gitu loh. Nah, sebenarnya kan konflik antara Palestina sama Israel kan buat perebutan wilayah ya. Itu kan udah terjadi dari tahun 1948. Itu udah lama banget sebenarnya. Tapi tahun-tahun belakangan ini, kalau salah Oktober 2023, Hamas kayak tentara Palestina itu nyerang wilayah Israel, dan itu tuh udah menewaskan ribuan warga sipil Israel, dan juga Hamas itu juga menyandra sekitar 251 orang. Nah, semenjak itu ya ricuh lagi, tentara Palestina dan juga tentara Israel juga makin saling berperang. Di situ itu juga jadi penyebab warga Palestina yang banyak juga yang gugur karena dibom kayak gitu. Itu warga Palestina tuh jadi korban juga lebih banyak daripada warga Israel yang diserang sama Hamas waktu itu. Kalau nggak salah tuh korbannya tuh 40 ribuan orang dari warga Palestina. Banyak sekali ya Kak ya. Dan apa saja sih Kak pelanggaran HAM berat yang dilanggar dalam konflik ini? Jadi itu sebenarnya banyak ya yang dilanggar dalam konflik Palestina Israel itu. Salah satunya tuh kayak pengusiran secara paksa. Jadi itu Israel tuh kan emang Israel Palestina kan konfliknya tuh perebutan wilayah ya. Jadi yang Israel memaksa Palestina untuk berpindah, merebut tempatnya kayak gitu. Itu masuk pelanggaran. Di situ penyerangan terhadap warga sipil. Itu juga serangan Israel ke Palestina itu kan juga menghabiskan banyak korban. Sekitar berapa ya Kak ya warga sipil yang meninggal? Warga Israel. Kalau warga Hamas yang menyerang Israel tadi kan kita udah bahas di awal, kalau itu ada ribuan warga Israel yang tewas, juga ada yang disandra juga ya Hamas. Nah, Israel juga itu kan apa namanya, melontarkan serangan balik juga yang menewaskan sekitar 40 ribu warga Palestina. Ini belum terhitung yang luka-luka juga. Yang luka-luka, warga Palestina yang luka-luka itu sekitar ada 90-an ribu, kan 90 ribu warga Palestina yang luka-luka juga. Itu jadi banyak banget memang. Nah, di situ blokade tadi kan apa sih blokade tuh kayak warga Palestina itu nggak bisa keluar, dan juga padahal kan banyak yang sakit ya itu. Iya. Dan dari luar juga nggak bisa masuk buat bantuin. Nah, biasanya kan kalau dalam peperangan gitu kan mesti ada kebanyakan nggak ada makanan, suplai air bersih juga nggak ada. Warga luar itu juga nggak bisa untuk bantu Palestina, kayak ngasih makan, obat-obatan, habis itu air bersih, itu juga kan mestinya jarang ya, apalagi di tengah perang dan korbannya sebanyak itu. Itu nggak bisa juga melanggar hak asasi manusia, HAM berat. Nah, itu juga kematian anak-anak. Kan selain dalam 40 ribu itu mesti ada ribuan anak yang meninggal juga di situ. Posisi anak juga posisi orang yang rentan, masuk dalam kelompok rentan yang nggak bisa apa-apa, anak kecil. Itu kan sebenarnya ada perlindungan sendiri juga. Itu juga. Peraturan HAM yang dilanggar dalam konflik ini apa aja ya Kak ya? Peraturan HAM yang dilanggar dalam konflik Palestina Israel itu banyak.
Salah satunya itu ada DUHAM tahun 1948 pasal 3. Nah, itu tuh menyatakan tentang hak hidup dan juga keamanan individu. Jadi kan udah melanggar itu mereka. Karena hak hidup banyak yang dibinasakan, banyak yang meninggal. Itu kan udah pasti melanggar. Ya kalau yang DUHAM tahun 1948 pasal 3 tadi. Nah, juga ada dalam konvensi Jenewa itu juga yang Jenewa keempat. Oh, tahun 1949 ya? Yang itu, yang isinya tuh tentang itu tuh melarang membunuh warga sipil yang ada di wilayah konflik, kayak gitu. Ya. Itu sudah pasti melanggar juga itu. Kan itu juga ada konvensi hak anak juga pada tahun 1989. Itu kan juga isinya tuh mengharuskan kita untuk melindungi anak dari kekerasan dan juga dari kejahatan, dari serangan bersenjata. Itu kan juga ada termasuk melanggar juga gitu. Nah, habis itu Tapi di Indonesia ada nggak sih Kak yang tentang pasal yang tentang ini itu loh? tentang pembunuhan kayak gitu. Iya. Pembunuhan massal kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah tuh ada, kalau nggak salah itu di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7A. Itu kalau nggak salah tuh kita tentang pelanggaran HAM berat, ya yaitu genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Aku kurang tahu sih Kak yang dimaksud genosida itu apa ya? Genosida itu pembunuhan massal yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok gitu. Oh gitu ya. Oh berarti pelaku ini adalah Israel ya? Karena kan di Israel sudah mengambil nyawa warga Palestina sekitar 40.000 nggak sih? Tadi kan saya menyebut 40 ribuan lah, 40 ribuan lebih. Dan juga Israel kan juga udah buat 90 ribuan warga Palestina luka juga. Tapi kan Palestina juga melanggar HAM ini, kan sudah memakan korban warga Israel, tapi nggak sebanyak warga Palestina yang direnggut nyawanya sama Israel juga. Oh iya gitu. Bisa. Iya. Bagaimana sih Kak sikap masyarakat internasional dalam menyikapi konflik Palestina dan Israel ini? Mungkin tanggapannya dari masyarakat nasional itu tuh kayak kita lihat dari yang kita aja ya, kita dari negara kita sendiri, Indonesia. Di Indo kan banyak banget kayak boykot kayak gitu kan, termasuk mendukung Palestina kan kayak gitu. Juga banyak sekali yang membuat story di Instagram kayak gitu tentang boykot Israel, di Palestina kayak gitu. Kan termasuk menanggapi kasus yang terjadi di sana kan. Dan juga Indonesia kan juga banyak mengumpulkan donasi nggak sih? Banyak donasi juga ya, misalnya saat itu kayak organisasi juga banyak yang ngumpulin uang buat nanti didonasikan ke Palestina sana. Kalau sebenarnya tuh dari PBB itu tuh udah sering menyuarakan kalau suruh gencatan senjata, tapi implementasinya tuh kurang. Karena apa? Karena tuh kayak nggak digubris itu loh mereka tuh, karena veto dari negara-negara yang berpengaruh kayak Amerika itu kan mendukung Israel. Jadi seringkali tuh gencatan senjata yang disupport PBB itu ya itu tadi tidak berpengaruh. Gitu ya Kak. Konflik ini bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang nasib jutaan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang peperangan. Demikian pembahasan hari ini. Kita berharap suatu hari nanti keadilan dan perdamaian bisa terwujud bagi semua pihak.
dan terima kasih sudah menonton dan mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.